Rumah selain kita menyantuni setahun sekali secara bersama-sama di sini, setiap bulan pun kita juga menyantuni anak-anak yatim dan piatu di Masjid Jami Pasir Raya setiap bulannya. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan beribu banyak terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ini adalah menjadikan harta yang bisa memberikan saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita selama di dunia kita sayang, kita mencintai dengan anak-anak yatim di sekitar kita. Dan sampai pada acara inti pada hari ini, dan alhamdulillah Ibu Ustazah sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk menerima ilmu dari Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Noni Mutia Hashim. Kepada Ibu Ustazah Hajjah Noni Mutia Hashim, silakan. Minumnya yang dia yang dulu, yang tahu apa yang ada kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Ummahatus Sholihah, yang insya Allah ketuanya maupun anggotanya menjadi para ibu yang solehah, selamat dan bisa menyelamatkan keluarga dan lingkungannya di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati Ibu Ketua DKM, mungkin pengurus-pengurus DKM, mungkin para sesepuh. Siapa lagi ya? Saya minta tulisan nggak dikasih sama ibu itu. Bingung saya ini. Pokoknya semua aja. Para sesepuh, para guru, para asatidzah tadi yang disebutkan, yang saya jatuh mau nulisnya juga lupa. Saking terharu, terkesima dengan tim hadrahnya cantik-cantik. Calon ahli surga. Amin. Juga para jamaah dan para hadirin, adik-adik yatim piatu, yatim aja ya. Pokoknya para adik-adik semua dan ibu semua yang saya cintai dan insya Allah Allah cintai juga. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke sini dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat sebagai langkah-langkah terbaik. Mudah-mudahan yang berangkat dalam keadaan kurang sehat pulang disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang berangkat dalam membawa masalah pulang diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan yang berangkat dalam keadaan sempit pulang dilapangkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang berangkat punya hutang pulang dilunaskan oleh Allah. Selalu paling kencang yang ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan malaikat juga catat kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak berhak mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin Allahumma amin.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sampai terkesima, bingung sampai mau ngomong apa gitu ya. Saya tuh kalau lihat adik-adik kecil cantik-cantik, saya juga ingat lagi saya kecil. Saya cantik juga, maksudnya gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau ganteng, gedenya nggak begini. Makanya saya bilang saya kecilnya juga cantik. Makanya gedenya pernah cantik. Mudah-mudahan ya anak-anak adik-adik kita ini menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang soleh dan soleha, yang bisa dibanggakan oleh orang tua, keluarga, lingkungan, nusa, bangsa dan negaranya. Amin, Allahumma amin. Doa terus pokoknya judulnya hari ini itu. Ngomong-ngomong mengenai undangan saya ya, acaranya banyak banget. Tawakuf, Tarhib Ramadan, Isra Mi'raj, santunan. Iya, ini kalau satu materi 2 jam. Ibu siap pulang maghrib? Yakin? Saya yang siap. Caca. Ngomong-ngomong mengenai bulan hari ini adalah bulan yang mulia. Kalau orang Jawa bilang bulan apit karena diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hari ini bulan Sya'ban. Kalau orang Jawa bilang bulan ruah. Kenapa dibilang bulan ruah? Karena banyak orang mengirim doa untuk para arwah, maka dibilang bulan ruah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan kita akan dinaikkan oleh Allah. Ada 3 bulan berendeng: Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan berendeng yang tiga-tiganya istimewa. Kenapa istimewa? Ini tak kasih bocoran, padahal istimewa itu harusnya rahasia. Karena bulan Rajab itu adalah bulannya, wayahnya umatnya Rasulullah menanam amalus soleh, menanam amal-amal soleh di bulan Rajab. Gak apa-apa, konsentrasi saya jadi berantakan, angkurnya gede-gede. Kemudian berlanjut ke bulan Sya'ban sekarang ini, di mana bulan Sya'ban ini wayahnya kita memupuk apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab, dan dilanjutkan dengan bulan Ramadan, wayahnya kita panen kebaikan yang sudah kita tanam. Itu kayak gitu, Bu. Tadi udah berdoa belum untuk bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadannya? Belum, biar nggak ngantuk ya. Berdoa bareng ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan waghfir lana dzunubana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil ma Ibu di sini kemarin Rajab udah Isra Mi'raj atau belum? Udah ya. Berarti kita tinggal mengambil hikmahnya. Di bulan Rajab itu ada peristiwa besar yang namanya Isra. Ada apa di Isra Mi'raj? Kalau kemarin ngaji tes. Masya Allah, cuma satu yang paham, yang lain nggak paham semua.
Keren, barakallah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada suatu perjalanan Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Kemudian kalau cerita itu udah tiap tahun kita dengar, Bu. Tiap tahun kita dengar cerita Isra Mi'raj. Setiap undang Ustadz dengar, kita hafal betul ceritanya. Meskipun kalau diuji belum tentu bisa jawab. Pokoknya udah, oh iya tahun lalu ceritanya begitu. Namun Bu, yuk kita ambil hikmah terbesar daripada Isra Mi'raj yang harus kita cermati. Kenapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah menjalani suatu perjalanan dari Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa demikian? Betul, karena Nabi sedih. Maka tahun itu dibilang namanya Amul Husni. Bu, sekarang saya tanya, Ibu ada yang lagi sedih sekarang? Ada? Ada sedih. Sedih? Kamu udah dapat amplop. Apa nanya? Alhamdulillah, kemarin cuma 2, sekarang 4. Alhamdulillah. Harus tetap alhamdulillah. Kalau nggak datang ke sini nggak dapat amplop. Kenapa? Apa sebenarnya yang bisa kita ambil? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kesedihan, Bu, Rasulullah sedang nangis batinnya. Dakwahnya ditolak, dicaci maki, difitnah secara batin maupun fisik, sakit Rasulullah saat itu. Kemudian ditambah lagi dengan ditinggal oleh orang-orang yang ia cintai, gelap rasanya. Kayaknya udah lengkap. Kalau kayak kita nih, kata kalau di sini nggak ada. Kayak kita nih misalnya udah punya suaminya ngeselin, utangnya banyak, belum bayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan panci, cicilan daster, udah gitu beras habis, udah gitu tanggalan tanggung, udah gitu anak waktunya bayar ono ini dan lain-lain. Pusingnya udah pokoknya gelap gulita. Tiba-tiba suaminya pulang dipecat, lengkap. Ketika kita mengalami hal seperti itu, gelap gulita seperti Rasulullah saat itu gelap gulita, Allah naikkan ia ke Sidratul Muntaha, mendapat suatu cahaya yang harus kita tiru dan kita pelihara. Apa itu? Apa itu? Salat 5 waktu. Bu, kalau ibu mengalami suatu masalah yang rumit, pelit, ruwet, enggak jelas, enggak ngerti dari mana cara menyelesaikannya, tiru Nabi. Itulah hikmah terbesar dari Isra Mi'raj. Ketika kita dalam keadaan kesulitan yang teramat sangat, yang enggak ngerti dari mana ujungnya saya harus mulai, saking ruwetnya ini benang kusut kehidupan, maka perbaiki sholatmu, Ibu. Bu, kalau ada paket, ada azan, Ibu paket dulu apa sholat dulu? Alhamdulillah, tukang paket suruh nunggu gitu. Perbaiki sholatmu, Bu, kalau ingin masalahmu terangkat. Itu dimulai dari situ. Karena turun suatu perintah di bulan Rajab untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kita udah menjalankan sholat 5 waktu? Sudah. Yang kedua, setelah menjalankan sholat, harus berupaya mendirikan sholat, Bu. Menjalankan sholat sama mendirikan sholat bedanya di mana?
Iya, menjalankan belum mendirikan. Kalau mendirikan pasti menjalankan. Terus yang jadi masalah mendirikan itu gimana? Nah, Ibu, kalau ibu baru menjalankan sholat berarti ibu udah bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Ibu menutup aurat, kemudian menghadap kiblat di awal niat. Itu namanya menjalankan sholat. Walaupun ketika sholat Allahu Akbar kedengar hujan, jemuran belum diangkat, sholatnya terbang. Aduh, jemuranku. Itu namanya menjalankan sholat. Masih sah sholatnya asal ibu nggak lari angkatin jemuran. Itu namanya sah menjalankan sholat. Kita ukur diri kita masing-masing. Kemudian misalnya ada kita lagi sholat Allahu Akbar, kedengar tetangga sebelah banting-banting piring ngusir suaminya gara-gara pulangnya lambat. Kedengar sampai telinga kita, konsentrasi kita buyar. Asal kita nggak lari ke tetangga, sholatnya tetap sah. Itu namanya menjalankan sholat. Lalu apa yang dinamakan mendirikan sholat? Pada hakikatnya mendirikan sholat adalah aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat dengan mengingat aku, kata Allah. Maka ketika konsentrasi kita buyar, antenanya balikin, Bu. Lagi sholat tiba-tiba teringat hutan, lupa rokaan, ada gitu? Banyak banget bilang ada. Udah lupa rokaat bilang, oh ya Allah saya lupa rokaat di berapa, nanti kalau gitu saya mau sujud sahwi. Mau sujud sahwi pakai lupa juga. Ada yang begitu? Banyak. Oh, di sini nggak ada, alhamdulillah. Banyak, Bu. Ketika sudah seperti itu, kembalikan semuanya ke Allah, ya Allah. Kalau seseorang sudah dibilang mendirikan sholat berarti sudah aqimis sholat li zikri. Kita itu kenapa sih jadi orang galau padahal kita sholat? Karena kita sering lupa dengan hakikatnya sholat, Bu. Padahal setiap sholat itu udah inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati dan matiku lillahi ta'ala, ku pasrahkan ke Allah Ta'ala. Kita udah pasrah loh ke Allah Ta'ala, udah serahin loh. Kita udah serahin sehari minimal 5 kali kita pasrahkan hidup kita sama Allah. Tapi kadang-kadang kita masih galau. Kenapa demikian? Karena kita nggak yakin dengan diri kita sendiri. Kenapa nggak yakin? Karena kita belum sempurna dalam mendirikan sholat. Karena sejatinya kalau sudah mendirikan sholat, maka kegelapan akan sirna. Ingat ya, kalau lagi ruwet, jelimet, belibet, awali menyelesaikan masalah dengan salat. Itu hikmah bulan Rajab. Berarti start mulai pulang hari ini, perbaiki salat, PR nomor 1. Setelah bulan Rajab, bulan apa? Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada apa di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban itu adalah turunnya wahyu, perintah kita untuk bersalawat kepada Nabi. Tuh ayatnya yang barusan aku baca. Maka di bulan Sya'ban banyakin baca salawat, nyapu-nyapu baca, cuci beras baca, antar anak sekolah baca, duduk-duduk baca, ghibah baca, janji ya, ayo kalau ngeghibah Allahumma sholli ala sayyidina, janji ya. Masya Allah.
Di bulan Sa'ban ini ada malam yang begitu istimewa. Namanya malam nisfu Sya'ban yang insya Allah jatuh besok malam, Senin malam. Lalu ada apa sebenarnya di malam nisfu Sya'ban? Malam diangkatnya amalan-amalan kita di hadapan Allah. Halo, ada 5 malam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana 5 malam itu dinyatakan doa-doa terijabah atau terkabul. Ada 5 malam. Nomor 1 malam Jumat, Yaumul Jum'ah. Nomor 2 Yaumun Nisfu Sya'ban. Salah. Nomor 2 Yaumul Rajab, malam tanggal 1 bulan Rajab. Nomor 3 Yaumul Nisfu Sya'ban. Nomor 3. Nomor 4 ini nisfu Sya'ban insyaallah besok malam. Yang keempat yaitu Idul Fitri. Bu, Idul Fitri itu waktu sangat ijabah. Karena apa? Seluruh alam bersalawat, bertasbih, bertakbir kepada Allah. Makanya kalau malam Idul Fitri ibu sibuk tahajud, sibuk bikin kue ya. Padahal saya nggak pengen nanya ke situ, tapi nyetrumnya ke situ, berarti ngaku ya. Mulai besok 2 hari sebelum Idul Fitri siapin. Malam Idul Fitri kencengin doanya. Ketika ada takbir berkumandang di mana-mana tuh, gitu. Kemudian yang ke berapa tadi? Ada yang konsen ya? Barakallah, konsen ternyata. Yang kelima adalah Yaumul Idul Adha. 5 malam ini doa tidak tertolak, gitu. Di sini ada malam nisfu Sya'ban. Baca apa? Berapa kali? 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Nomor 1, mohon sama Allah dikasih umur panjang yang barokah. Yasin kedua, minta rezeki banyak, berlimpah ruah, berkah, manfaat di dunia wal akhirah. Nomor 3, ditetapkan iman dan Islam, jauh dari bala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ini ada sebuah hadis yang sangat panjang bercerita tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Hadisnya nggak usah dibaca ya, sudah kesiangan. Jangan diomelin nanti. Hadis ini dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad SAW, apabila tiba malam nisfu Sya'ban maka sholatlah pada malam harinya. Malam nisfu Sya'ban suruh sholat sama Nabi. Kemudian berpuasalah pada siang harinya, karena Allah menyeru, Allah memanggil kepada umat-umatnya dari mulai malam nisfu Sya'ban sampai tenggelamnya matahari. Lalu Allah berfirman begini, Bu, dengerin nih, yang untuk bangun dulu. Kata Allah di nisfu Sya'ban, wahai umatku, adakah yang meminta ampunanku dengan sungguh-sungguh, maka aku akan ampuni. Lalu Allah bilang lagi, wahai adakah yang mohon rezeki kepadaku, maka akan aku kasih. Gitu. Kemudian adakah yang mohon sembuh dari penyakitnya, maka aku akan angkat dari penyakitnya. Siapa lagi yang minta? Siapa lagi yang minta? Halo, halo. Ibaratnya gitu nih, biar gampang mikirnya yang kecil-kecil. Siapa yang mau apa-apa, mintalah kepadaku di malam nisfu Sya'ban, akan aku kasih. Semuanya akan aku kasih. Minta apa saja aku kasih, kecuali, nah ini Bu, penting, siapa yang enggak dikabul, yang enggak dikasih sama Allah, illa lil musyrikin, yaitu orang-orang yang musyrik, wa musahinin, dan orang-orang yang, ada orang Jawa? Ada. Angkat tangan dulu.
orang-orang yang satru, bahasa Indonesia satru apa Bu? Siji. Apa? Siji. Marah-marahan nggak saling sapa, nah kayak gitu. Itu bahasa Belandanya satru. Nomor satu yang nggak didengar doanya oleh Allah adalah orang-orang yang musyrik. Musyrik itu ada tipis, ada gede. Saya cerahin sedikit. Kalau ibu lagi sakit, pusing, 7 keliling, ingat Allah dulu apa ingat obat dulu? Yakin. Pergi ke dokter, subhanallah sama dokternya dikasih resep minum obat sembuh. Bilang ke tetangga, Allah sembuhkan apa gara-gara minum obat ibu sembuhkan? Aku pusing 7 keliling tuh minum mantap. Dokter sebelah sana, saya baru dikasih resep pulang sehat. Allah kemana? Ini yang harus kita hilangkan dari hati kita. Kalau Allah bilang tidak sembuh, jangankan dokter, dukun beranak juga nggak bisa nyembuhin Bu. Ini musyrik tipis yang akan menjadi gede kalau nggak segera dihilangkan. Tadi nomor 1 siapa yang nggak didoa, yang nggak dikabul? Musyrik. Yang kedua, orang yang satru atau memutus tali silaturahmi. Yang ketiga, wa aqulu walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kita sekarang punya orang tua atau jadi orang tua? Jadi orang tua. Masih ada juga sebagian yang punya orang tua ya. Jadikan ia pintu surgamu Bu, ya Allah. Kalau kita masih punya orang, kalau posisi kita jadi orang tua, maka permudahlah anak-anak kita ini untuk berbakti. Jangan dipersulit Bu. Jangan dibanyakin pintu durhakanya. Contoh, nah, salah. Iya mah bentar. Lagi pegang HP. Ada yang begitu anaknya? Ada? Ada gitu enggak? Suka main HP? Suka main HP enggak? Kadang-kadang ya. Kalau kedengeran azan terusin main HP apa sholat? Hai? Ada mamahnya? Kalau dipanggil mamah, entar dulu apa HP-nya ditaruh dulu? Entar dulu. Avatar dong. Tanggung ya. Oh ditaruh. Wih, ini anak saya. Jangan mempersempit bagi anak-anak kita untuk berbakti kepada kita kalau kita jadi orang tua. Kenapa? Mempersempit ruang anak kita menjadi durhaka. Sempitin. Kalau anak entar dulu, maka kita juga jangan sering-sering pegang makhluk ini, biar nggak ikutan. Mama dan dek salat. Entar dulu mak, itunya yang entar sayang. Jangan langsung dimaki-maki Bu. Anak durhaka beneran tuh anak. Gitu. Nah, buat adik-adik yang masih ada mamahnya, sayangi ibumu nak. Sayangi ibumu. Karena ibu itu cuma satu. Ibu. Siapa yang masih punya ibu? Angkat tangan sih. Yang kecil-kecil. Ya, masih punya semua. Alhamdulillah. Siapa yang ibunya paling cantik? Siapa yang angkat tangan? Kok cuma 1, 2, 3? Ibunya ada 4, 5, 6, 7. Wih, yang ini ibunya gak cantik? Cantik, angkat tangan. Ibunya paling cantik ya, Masya Allah. Karena kata Pak gurunya Bu Ustazah dulu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi bukan berarti sendal jepit ya nak ya. Bukan. Maksudnya dia adalah ridha ibu. Dan ketika kita sebagai seorang ibu, Bu, sekali lagi, jadikanlah kita mudah ridha kepada anak. Agar apa? Agar Allah juga mudah ridha kepada anak kita. Kalau anak kita main nggak pulang-pulang, jangan sampai ngedumel bocah pulang nggak main. Main nggak pulang-pulang, balik ya, saya pulang nggak main-main.
main nggak pulang-pulang, ini dasar anak bandel, anak. Jangan ibu, ya Allah, anakku kemana, gerakkan hatinya untuk pulang dan merindukan aku ya Allah, gitu. Itu menjadi seorang ibu untuk memperluas agar anaknya menjadi mudah berbakti. Yang ke berapa tadi yang doa tidak dikabul? Kedua. Wah, salah ibu, baru ketiga. Yang ketiga yaitu waqatilun nafsin, orang yang bunuh diri. Sudah nggak usah dibahas, ada anak kecil. Dan yang keempat, doa yang tidak dikabul adalah miras, orang yang suka miras. Saya tekankan di sini yang paling sering kompleks terjadi permasalahan doa sulit dikabul, yang paling banyak terjadi di kalangan kita adalah memutus tali silaturahim. Ini kelihatannya sepele Bu. Ini mumpung masih ada waktu 1 hari menjelang nisfu Sa'ban, agar doa-doa kita bisa kedengar oleh Allah. Jangan simpan dendam di hati Ibu. Jangan simpan terhadap sesama, karena akan jadi penghalang pintu ijabah. Doa-doa malam nisfu Sa'ban jadi penghalang. Ada yang lagi diem di mana mata tetangga? Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah, Masya Allah, ini memang benar ummahatus salihah gitu. Ummahatus salihah yang mudah-mudahan bisa membawa dirinya, keluarganya, anak cucunya gitu sampai ke surganya Allah semuanya. Oke. Nah, ketika kita Sa'bannya sudah oke, saling memaafkan, oke, maka siap kita masuk menuju bulan Ramadan. Siap Ibu? Ibu umurnya berapa paling banyak? 50 ya? 40. Oke, saya paling gampang aja 50 dah ya. Kepotong balik 15 tahun, berarti Ibu balik berapa tahun? 35 ya. Kan 50 tahun dikurang 15, 30. Berarti Ibu ketemu Ramadan berapa kali? 35 kali. Ibu, saya ingatkan, barang siapa yang cobaannya dari Ramadan ke Ramadan, cobaannya itu lagi, enggak selesai-selesai. Ada begitu? Perasaan cobaanku itu lagi. Kemarin suami ada sangguan, besoknya ada something, kemudian besoknya ada lagi samsia, misal, tapi di sini nggak ada. Ada cobaannya perihal ekonomi, besok utang, Ramadan kemarin, Ramadan kedepannya utang, Ramadan kedepannya utang lagi, itu lagi dari Ramadan ketemu Ramadan. Maka Bu, berarti ada yang kurang pas dengan Ramadan, ada yang kurang pas dengan puasamu. Tadi masalah diselesaikan dengan sholat, berarti sekarang problema diukur dari puasa Ramadannya Bu. Puasa Ramadan itu puasa yang menjadi rukun dalam Islam. Rukun itu hukumnya ya rukun. Kalau wajib itu hanya kalau nggak menjalankan berdosa, kalau menjalankan dapat pahala. Tapi kalau rukun bukan cuma berdosa. Ketika seseorang meninggalkan suatu rukun bukan cuma berdosa, tapi tidak sah. Contoh gini, Ibu sholat, rukunnya sholat harus berwudu atau bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ternyata Ibu nggak wudu, langsung sholat, sah atau tidak? Begitu juga dengan rukun Islam. Tadi di bulan Rajab ada puasa, ada sholat. Kemudian di bulan Ramadan ada puasa, rukun Islamnya. Kalau tidak dicukupi, maka menjadi tidak sah Islamnya. Itu bedanya rukun dengan wajib, begitu Bu. Ya. Jadi kalau rukun harus ada di dalam kewajiban itu. Gitu. Jadi kalau misalnya KTP-nya Islam ternyata dia nggak sholat,
Berarti nanti yang masuk surga KTP-nya. Orangnya enggak. Karena dia enggak sah Islamnya gitu ya. Gitu. Dan untuk meraih keberhasilan di bulan Ramadan, maka kita harus meraihnya dengan yang namanya iman. Saya dikasih waktu sampai jam berapa, Bu? 12? Maghrib. Setengah 12. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa untuk membentuk kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bu, ibu udah beriman belum? Bu, apa bukti ibu iman? Oke, sip. Masuk surga. Amin. Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Siapakah sih yang orang benar-benar sudah mengekspresikan keimanannya? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Siapakah orang-orang yang ekspresi keimanannya bagus? Yaitu ketika orang-orang disebut nama Allah bergetar hatinya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Maka ketika kita berpuasa, karena kita diperintahkan, kalau kita orang yang beriman diperintahkan kepada Allah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau ngaku iman berarti ekspresinya adalah ketika ada asma Allah justru banyakin zikir, kemudian hatinya bergetar. Ibu kalau lagi masak atau lagi ngerumpi sama tetangga, sama tukang sayur, kedengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu dengerin jawab apa nerusin ngobrol? Gitu ta. Berarti ibu cintanya patah. Ya, karena di yang kategori beriman nomor 1 adalah ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu bukti cinta, Bu. Kayak ibu ya yang embemnya disebut sama tetangga sebelah, ada apa gitu. Itu gitu. Dengan zikir, dengan mengingat Allah, dengan hati bergetar sama Allah, ini bisa mengurung hati kita, mempersiapkan untuk menjalankan bulan puasa, jauh dari ghibah, jauh dari fitnah, jauh dari marah. Bu, penting ini Bu, ghibah sulit nggak ninggalin. Terus fitnah, marah lebih sulit ya. Ibu sehari marah sama suami berapa kali? Sering. Latihan dari sekarang. Suami ngeselin senyumnya aja. Kan aku cinta sama Allah, jadi aku cinta juga sama pemberian Allah gitu. Dia lagi ngeselin enggak apa-apa, terusin aja. Gitu. Panjang. Kemudian kenapa harus zikirullah wajilat qulubuhum? Karena zikir itu adalah penyambung kita pada pemilik sumber kehidupan. Kemudian yang kedua keimanan yaitu wa idza tuliyat alaihim, ini masih surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika bulan puasa Ramadan aku beriman, tadi banyakin zikir, dengan penuh zikir, dengan hati sampai bergetar. Yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadarus. Di sini ada kegiatan tadarus. Warganya ada berapa warga? 200. Yang hadir tadarus 500. Alhamdulillah. Ya, nomor 1
kuatkan iman dengan banyak zikir. Nomor 2, banyak membaca Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Setiap habis membaca Quran bertambah keimanannya. Ini di surat Al-Anfal. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya, pada Rabbnya ia bertawakal. Ibu tahu tawakal nggak sih? Berserah diri gitu doang. Bu, tawakal itu paling gampangnya gini, paling gampangnya begini Bu, kerja fisiknya mati-matian, kerja hasilnya serahkan ke Allah. Jadi fisiknya kerja keras, hatinya santai habis. Jadi kalau kita ngaku tawakal, sudah kerja, nggak perlu, udah ikhtiar, nggak perlu ikut campur urusan Allah. Saya udah ikhtiar mempercantik diri dengan dandan semolek mungkin Bu. Kalau suami saya datang, saya selalu sambut, saya masakin dia air hangat untuk mandi, saya bikinin dia kopi. Ternyata Bu, di sana ada yang lain. Ada yang gitu? Gak ada di sini. Ternyata ada seperti itu. Misal doang. Gak usah ikut campur urusan Allah, yang penting Bu udah ikhtiar. Urusanku denganmu wahai suami adalah aku taat kepadamu karena diperintah oleh Allah. Soal kamu sama aku bukan urusanku, urusanmu sendiri dengan Allah. Dia punya duit Bu 5 juta di dompetnya, saya minta dikasih 50.000. Sedih. Ada yang begitu? Nggak ada di sini. Nggak ada. Kalau ada seperti itu nggak apa-apa. Urusan kita adalah taat kepada suami. Disuruh sama urusan suami, ngasih kita berapa urusan dia sendiri nanti sama Allah. Karena suatu saat Bu, yang ditanya oleh Allah kepada kita adalah bagaimana sikapmu terhadap suamimu, bagaimana sikapmu terhadap ayah ibumu, bagaimana sikapmu terhadap anak-anakmu, tetanggamu, temanmu, bukan bagaimana sikap mereka kepadamu. Ini penting. Maka perbaiki kita untuk begitu, bersandar kepada Allah, ikhtiar dengan sepenuhnya, hatinya, remote kehidupan kita udah nggak usah dipegang-pegang, kasih ke Allah. Saya udah ikhtiar ya Allah sekuat tenaga. Setelahnya nih, monggo remote saya nggak usah ikut mencet-mencet, malah keliru. Gitu. Berapa tadi? 3. Keempat, alladzina yuqimuna sholat, orang-orang yang mengaku beriman di bulan puasa akan memperbanyak sholat, memperbaiki kualitas sholat tadi di awal, dari mulai bulan Rajab, kualitas mendirikan sholat fardu, memperbanyak sholat sunnah gitu, karena standarnya orang sholat itu adalah terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau kita sholatnya ngaku rajin, tahajudnya nggak pernah bolong, zuhanya tuh selalu on time semuanya, ternyata kita masih ngegibah, berarti kualitas sholat kita masih rendah. Karena standarnya sholat adalah terbebas atau terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang terakhir atau yang kelima, kalau kita ngaku iman dan kita ngaku dipanggil oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjalankan puasa, maka wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka perbanyak infak dari rezeki yang kau terima. Judulnya cuma jangan pelit. Bu, kalau ibu dapat uang 5 juta jatuh 100.000, yang dicari 100.000-nya apa 4.900.000? 100.000 ngeliat nyari sampai nggak bisa tidur, pada masih megang 4.900.000 itu penyakit Bu. Udah kadung, ya udah kalau gitu 4.100.000 tadi barangkali suruh sedekah, saya tambahin lagi dah, saya sedekahin lagi biar uangku 4 juta aja. Berarti sedekahnya berapa? 900.000. Kan yang 100.000 hilang tadi ceritanya. Itu namanya seperti itu. Dan sedekah itu banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan Allah ridhai ketemu kita di lain waktu. Kalau ngobrolin masalah 3 bulan ini saya bilang sampai Isya ya.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم manusia yang ku cinta Nabiullah manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Nabi penuntun umat Nabi Allah Muhammad Nabi pemberi syafaat Nabi Allah Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim manusia idolaku Nabi Allah Muhammad manusia pujaanku Nabi Allah Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahimi. Saya rasa waktunya pas banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah untuk dikabulnya doa kita, menjadi wasilah silaturahmi pembuka rezeki untuk kita. Mudah-mudahan ada manfaat menambah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang baik itu datangnya pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Kalau ada yang salah, ada yang buruk itu pasti dari saya. Mudah-mudahan Allah ampuni saya. Dan mudah-mudahan ibu semua, adik-adik memaafkan kesalahan saya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari ilmu pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Ardiansyah. Kepada Bapak Ustadz Ardiansyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil. Bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat,
wabil khusus tentunya para asatidzah yang baru saja menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya termasuk adalah ilmu yang bermanfaat. Yang mohon maaf kami gak sebutkan, lan yuzkar ismuhum li ta'dhimihim wa takrimihim. Ya, mudah-mudahan yang ustazah ini panjang umur, amin, barokah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan sama MC, ya tentunya saya ditugaskan untuk berdoa. Dari tadi udah deg-degan Bu, karena yang hadir ya mungkin bapak-bapaknya hanya saya tadi ya. Di tengah perempuan grogi. Begitu MC mau nyampein saya udah deg-degan. Takutnya MC-nya mari kita persilahkan doa yang akan disampaikan oleh almarhum. Takutnya almarhum yang viral di TikTok itu. Tapi ternyata al-mukarram. Yang mudah-mudahanlah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk singkat padat saja mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Fatihah segala hajat kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santunan anak yatimnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab wasilah barokah buat kita semuanya. Tentunya khusus untuk Majlis Taklim Ummahatus Sholihat yang tahadus binikmah, di antaranya saya termasuk yang sering hadir, dan guru kita Ustazah Hana, yang mudah-mudahan guru-gurunya panjang umur, barokah, ilmunya manfaat, dan mudah-mudahan dengan adanya Majlis Taklim di lingkungan kita menjadi asbab wasilah Allah jauhkan dari mara bahaya, musibah, dan mudah-mudahan Majlis Taklim khususnya Ummahatus Sholihat, umumnya Majlis Taklim yang dimana saja menjadi kendaraan kita, mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya doa, tentunya hajat kita yang diucap maupun yang tidak diucap, Allah Maha mengetahui, Allah yang mengkabulkan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya hampir lupa nih, di depan kita anak-anak yang insya Allah menjadi asbab wasilah doa-doa kita dikabul nih. Mudah-mudahan nih anak-anak yatim, khususnya umumnya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berguna, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ridhonya sekali lagi kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita, mengangkat kedua tangan. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa mitahi babiyasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil anhar wa ashabihil ahyar abidan ni'amillahi wal ibdali. Allahumma gfir lana dzunubana liwalidayna wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alim baina qulubina waslih jata bainina wahdina subula salam wa nazina minal zulumati ila nur wa janibna al faisa ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa auladina wa zawjatina wa zuriyatina wa amwalina wa masjidina wa kulli syai'in ataitana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurhum wa wafikum li ta'atik warjubna birahum. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurhum wa wafikum li ta'atik warjubna birahum. Allahumma aslih qalbi wa qulubahum. Allahumma aslih qalbi wa qulubahum. Allahumma aslih qalbi wa qulubahum. Allahumma barik lana li majlisatina hadza. Allahumma barik lana li majlisatina hadza. Allahumma barik lana li majlisatina hadza. Allahumma sabit imanana wa sabit islamana wa sabit tauhidana wa sabit itiqadana min dari dunya ila dari akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsa wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf lebih kurangnya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paripurna sudah acara yang kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh majelis taklim yang sudah hadir pada siang hari ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang penuh dengan kehilafan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya bisa bertemu kembali di acara tahun depan. Insyaallah kami bisa istiqomah untuk melaksanakan kegiatan seperti hari ini. Sebelumnya marilah kita tutup dengan doa kafatul majlis, diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.